Suasana santai, Bu Siti sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput teh. Halo? Iya, ini saya. Kenapa, Mas Rudi? Maaf Bu, saya itu ganggu. Tadi ini soal penting, soal kandang ayam di belakang. Ada masalah besar Bu. Masalah? Masalah apa, Mas Rudi? Jelasin dong, saya jadi deg-degan. Telur-telur yang baru dipanen pagi ini banyak yang busuk Bu. Lebih banyak daripada bulan yang lalu. Astagfirullah, kok bisa gitu? Perasaan kemarin ayam-ayamnya sehat semua deh. Ini belum semuanya Bu, beberapa ayam juga mati mendadak. Kita sudah coba cek tapi belum tahu penyebab pastinya. Ya Tuhan, oke, saya ke sana sekarang. Tunggu saya ya, jangan buang apapun dulu. 2 jam kemudian. Mana Mas Rudi? Tunjukin ke saya sekarang juga. Mari ikut saya Bu, ini semua di gudang belakang. Kami kumpulkan di sana. Kandang ini kok kayak sepi ya? Biasanya rame banget. Ya Bu, beberapa ayam mati mendadak. Kami kumpulkan bangkainya di satu tempat dulu. 5 menit kemudian. Astagfirullah, ini semua udah busuk. Ya Bu, dan baunya itu makin parah kalau dibiarin. Kami belum buang karena nunggu perintah Ibu. Jangan biarin lama-lama, ini bisa ganggu warga nanti. Tolong dikubur aja ya Mas, tapi hati-hati, jangan sampai pecah pas dikubur. Siap Bu, saya urus sekarang juga. Terima kasih, saya serahkan semuanya ke Mas Rudi. Saya pulang dulu ya, tapi tolong laporkan terus perkembangannya. Saya khawatir bisa jadi wabah. Baik Bu, nanti saya kirim laporan sore ini ya. Bu ini adalah seorang yang memiliki usaha kecil-kecilan pembuat saus mayo. 420 ditambah 2.800.000 dikurangi 100.000 buat beli gas. Lumayan nih. Bersih juga hampir 3 juta hari ini. Aduh, kerja keras ini emang hasilnya manis, asal bukan aku yang kerja. Bu Eni bangkit berjalan ke bagian dapur belakang tempat Lili dan Ciko sedang bekerja. Nah, ini baru namanya kerja. Lili, Ciko, gimana? Udah kelar batch kedua? Belum semua, Bu. Masih sisa 5 ember lagi yang belum selesai diaduk. Kami udah ngebut dari pagi Bu, tapi emang agak berat hari ini. Apa kalian bilang? Berat? Berat itu kalau kalian hidup di bawah jembatan. Ini mah ringan. Lagian kalian harus ingat, hutang orang tua kalian tuh masih nempel di leher saya. Ngerti? Iya, Bu. Kami ngerti kok. Kami akan beresin semua hari ini juga, nggak akan menyisakan satupun. Bagus. Kalau kalian terus kerja rajin begini, mungkin aku nggak akan nambah bunganya bulan depan. Bu, maaf. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan kami bisa melunasi semuanya? Nanya-nanya mulu. Mikirnya kerjaan. Saya lunasin kalau kerjaan kalian cepet, teliti, dan nggak banyak ngeluh kayak tadi. Maaf Bu, kami itu nggak maksud ngeluh, cuma capek aja. Capek itu biasa, semua orang capek. Tapi cuma yang kuat yang dapat upah. Yang lemah ya siap-siap dikurangin makannya. Paham? Paham, Bu. Kami lanjut lagi ya. Nah, gitu dong. Kalau semua batch selesai hari ini, malam ini aku kasih bonus. Segelas teh manis. Tapi kalau nggak selesai, kalian tahu sendiri kan? Ya Bu, kami ngerti. Hahaha. Kita kuat gak ya kayak gini terus? Entahlah, Li. Tapi daripada orang tua makin terjerat utang, kita tahanin dulu ya. Setelah Lili dan Ciko menyelesaikan pekerjaannya mulai dari membuat saus mayo dan melakukan pengantaran, mereka melaporkannya ke Bu Eni. Udah selesai semua pengiriman hari ini? Sudah, Bu. Semua toko terima barang sesuai pesanan. Bu Narti juga titip salam. Katanya sausnya laku keras. Kios depan pasar bahkan nambah pesanan Bu. Mereka itu minta dikirimkan lebih banyak minggu depan. Bagus, kalian bisa pulang sekarang. Tapi besok datang lebih pagi lagi ya. Kita harus ngejar batch baru. Iya, Bu. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo Pak Marwan, ada apa ya? Bu Eni, maaf banget ya, saya telepon ini buat mengabari soal kerjasama kita. Saya tuh nggak bisa kirim telur lagi.
Loh, maksudnya gimana? Kok tiba-tiba? Peternakan saya itu kena musibah, Bu. Kandang kebakaran, ayamnya mati semua. Astagfirullah, saya turut berduka, Pak. Tapi ini mendadak sekali. Saya juga bingung, Bu. Tapi ya bener-bener nggak ada telur tersisa. Peternakan kami habis total. Berarti pasokan saya terputus. Ya Bu, saya mohon maaf ya. Saya harap ibu itu bisa cari pemasok lain secepatnya. Iya, saya ngerti. Makasih udah ngabarin, Pak. Sama-sama Bu Eni. Semoga urusan ibu itu lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada telur, aku nggak bisa produksi. Kalau nggak produksi, usaha bisa tutup. Nggak bisa, aku harus cari suplai pengganti sekarang. Halo, Pak Rino. Ini Eni. Saya mau tanya soal suplai telur. Peternakan langganan saya tutup mendadak. Saya butuh pasokan cepat. Waduh Bu Eni, maaf banget. Saya itu nggak bisa bantu. Saya itu sekarang udah pegang 3 kontrak. Tetap buat supply ke toko-toko kue besar. Nggak bisa nambah lagi. Tolong Pak, saya butuh segera. Berapapun harganya saya bayar deh. Bukan soal harga Bu, tapi stok saya itu emang pas-pasan. Kalau saya itu ambil order ibu, saya itu bisa telat kirim ke mitra yang lain. Saya ngerti, tapi saya benar-benar butuh solusi, Pak. Kalau ibu mau, saya itu punya saran. Coba ibu ke peternakan Pak Darto di Ajuk. Peternakannya gede dan pasokannya stabil. Dia belum banyak pegang kontrak besar juga soalnya. Pak Darto ya? Di Ajung. Ya Bu, banyak yang ambil dari sana. Sekarang coba saja dulu Bu. Oke, makasih banyak sarannya Pak Rino. Sama-sama Bu, semoga lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya Bu Eni ke tempat Pak Darto. Bu Eni, Pak, saya itu udah dikabarin sama Pak Rino. Silakan duduk Bu. Mau tempat saya itu sederhana. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya bisa ngobrol langsung sama Bapak. Saya benar-benar butuh suplai telur dalam jumlah besar dan rutin. Saya paham Bu, tapi sebelum ibu lanjut saya itu harus jujur dari awal ya. Memangnya kenapa, Pak? Ada kendala? Ya Bu, sekarang ini peternakan saya itu lagi kena cobaan berat. Udah seminggu lebih ini banyak ayam saya itu mendadak mati. Katanya sih kena virus. Kami belum tahu pasti sih. Ya Tuhan, terus gimana nasib telur-telurnya, Pak? Kebanyakan pada gagal panen Bu. Yang nggak sempat dipanen malah busuk duluan. Sekarang jumlah yang layak dijual sangat sedikit. Tapi Bapak masih bisa produksi kan, walau sedikit? Saya bisa mulai dari jumlah kecil dulu, asal ada kepastian rutin. Kalau ibu itu butuh 10 rak misalnya, mungkin saya itu cuma bisa kasih 2 atau 3 rak maksimal per minggu. Itu pun saya itu belum bisa jamin Bu. Saya ngerti sih Pak, tapi jujur kondisi saya juga genting. Suplai dari peternakan lama saya putus. Kalau saya nggak bisa produksi, usaha saya bisa tutup. Saya turut prihatin Bu, tapi saya juga lagi berjuang biar usaha ini nggak benar-benar mati. Karyawan saya juga banyak yang dirumahkan karena masalah ini Bu. Apa nggak ada alternatif lain Pak? Misalnya Bapak bisa bantu cariin saya rekan peternakan lain yang masih punya pasokan. Saya juga sudah coba kontak teman-teman, tapi sekarang virus ini kayaknya lagi menyebar luas Bu. Bukan cuma saya yang terkena, banyak peternakan kecil di sekitar sini juga mengalami hal yang sama Bu. Kalau kayak gini terus, saya benar-benar bingung harus cari kemana lagi. Saya ngerti, tapi ibu ini juga pasti tahu saya itu nggak mungkin kasih barang yang tidak layak buat diolah. Nama baik ibu juga bisa rusak nanti. Iya, saya paham kok. Saya cuma berharap ada jalan keluar, tapi kalau kondisinya memang separah ini, saya harus pikir ulang. Saya coba minta maaf ya Bu. Kalau nanti keadaannya membaik dan produksi kami stabil lagi, saya itu bakal langsung kabari ibu deh. Baiklah Pak Dirto, makasih udah jujur. Saya nggak bisa maksa juga. Saya pulang dulu ya. Iya Bu, hati-hati di jalan. Dan semoga ibu segera nemuin jalan keluar buat usaha ibu ya. Bu ini bingung sekarang harus apa. Apalagi yang bisa aku lakuin? Semua pemasok nolak, produksi berhenti. Uang jalan terus. Lama-lama bisa ambruk usaha ini. Bentar deh. Itu bukannya Bu Siti ya? Bu Siti Sulastri. Bu Eni kemudian menghampiri Bu Siti. Bu Siti Sulastri, serius ini kamu? Ya ampun, Eni Marlina. Ya Allah, lama banget gak ketemu. Masya Allah. Iya Bu Siti,
Waduh, terakhir kita ketemu pas lulus kuliah ya. Kamu gak berubah, masih kelihatan awet muda. Kamu juga nih, sama aja kayak dulu. Masih jutek tapi cantik. Ah, dasar kamu. Duduk yuk, ngobrol. Aku sendirian tadi di sana. Terus lihat kamu. Jadi sekarang kamu tinggal di kota ini, tah? Iya, udah hampir 4 tahun. Pindah ke sini karena suami kerja di sini juga. Aku ngurusin bisnis keluarga. Bisnis apa? Peternakan ayam petelur nih. Dulu punya orang tua, terus aku kelola bareng suami sekarang. Kamu punya peternakan ayam petelur? Serius? Iya, tapi ya sekarang kondisinya lagi parah. Wah, kebetulan banget nih. Aku punya usaha saus mayo rumahan. Aku lagi kelabakan nyari pasokan telur. Kalau kamu punya, kita bisa kerjasama. Gimana? Kalau kamu datang seminggu lalu, mungkin masih bisa nih. Tapi sekarang kami bangkrut. Loh, kok bisa? Virus nyerang kandang ayam. Banyak ayam yang mati dalam 2 minggu terakhir. Telurnya pada busuk. Kami bahkan gak sempat panen bersih. Semuanya rontok. Ya Allah, aku kira kamu tadi bisa jadi solusi. Malah kamu juga kena masalah. Iya, benar-benar musibah. Sekarang ini kami cuma bisa beresin sisa-sisa bangunan dan ngubur-ngubur telur yang busuk. Gak berani buang ke sungai atau tempat sampah. Bahaya. Ngubur? Di mana kamu nguburnya? Di belakang kandang, di pojokan kebun. Kita gali lubang besar, terus kubur semua telur biar baunya gak nyebar. Oh gitu, parah banget ya. Aku bisa bayangin. Iya, tapi ya udahlah, mungkin ada hikmahnya. Sekarang tinggal bangkit pelan-pelan. Iya, mungkin kita sama-sama lagi diuji ya. Aku juga lagi krisis besar. Doa aja ya nih, kita sama-sama perempuan tangguh. Pasti bisa cari jalan keluar. Amin, makasih banget udah mau cerita Siti. Aku seneng banget bisa ketemu hari ini, meskipun keadaannya begini. Aku juga, jangan putus harapan ya. Kalau nanti aku udah mulai produksi lagi, aku kabarin. Oke, aku tunggu kabarnya. Sekarang aku pamit dulu ya, makasih banyak Bu Siti. Sama-sama, hati-hati di jalan ya nih. Saat di kantor Bu Eni masih saja bingung mencari solusinya. Toko-toko udah pada nunggu, pesanan makin banyak, tapi tanpa telur, aku nggak bisa produksi. Semua stok habis, semua pemasok nolak. Duh, gimana ya? Weni, kamu kelihatan tertekan sekali malam ini. Boleh saya bantu? Heh, siapa kamu? Masuk dari mana? Kok tiba-tiba di sini? Saya bukan siapa-siapa. Anggap saja penasehat bisnis dari alam pikiranmu yang paling dalam. Jangan main-main ya kamu. Aku lagi nggak mau bercanda. Pergi sana. Tapi saya itu punya solusi yang bisa menyelamatkan usahamu. Cepat, murah, dan sudah tersedia. Apa maksud kamu? Kau masih ingat telur busuk yang dikubur temanmu di belakang kandang ayam? Iya, tapi itu telur busuk. Mana bisa dipakai? Belum pecah, masih utuh. Kalau kamu itu tahu cara ngolahnya, itu bukan sampah, itu sebuah peluang. Kamu gila. Itu kotor, nggak layak. Aku bisa dihukum kalau ketahuan. Atau kamu itu pilih usahamu tutup. Semua pelanggan kecewa, hidupmu hancur. Pilihannya itu ada di tanganmu, Bu Eni. Kalau aku cuma ambil sebagian, terus olah dengan baik, mungkin gak ada yang tahu juga ya. Nah, itu baru namanya wanita yang cerdas. Cepat sebelum orang lain itu keburu gali telur tersebut. Bu Eni kemudian menelpon Ciko. Halo Ciko, ini ibu. Datang ke rumah sekarang juga. Iya, sekarang. Bawa senter sama cangkul. Ya Bu, ini udah malam. Gak usah banyak tanya, ini penting. Kita harus ke suatu tempat malam ini. Ayo cepet. Baik Bu, saya siapkan dulu barang-barangnya. Aku tunggu, jangan lama-lama. 2 jam kemudian. Di belakang kandang ayam Bu Siti. Bu, kita ngapain malam-malam begini di belakang kandang orang ini? Beneran Bu, saya itu masih nggak ngerti. Udah, jangan banyak tanya. Gali tanahnya di situ. Tapi kita itu nggak bilang dulu ke pemiliknya Bu. Ini kan bukan tanah kita. Cepet gali Ciko, kalau kamu gak mau, utang orang tua kamu bisa aku tagih lunas sekarang juga. Mau? Mau Bu, saya itu gali sekarang ya. Ciko mulai menggali tanah dengan cangkul. 5 menit kemudian. Bu, ada yang keras nih, kayak kotak kayu. Cepet angkat kotaknya, angkat sekarang juga. 5 menit kemudian. Bu, ini berat banget dan baunya mulai kecium. Ini apa sih sebenarnya? Buka, cepet buka kotaknya.
Bu, saya takut bau busuknya udah kecium parah. Kalau kamu nggak mau buka, kamu mau saya ganti sama orang lain. Banyak yang siap kerja lebih cepat dari kamu. Ciko perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat puluhan telur busuk menumpuk. Astagfirullahaladzim ini Bu, ini telur busuk semua. Busuk banget, kenapa kita ambil Bu ini? Jangan ribet, Ciko. Cepet bawa semuanya ke mobil. Kita kemas rapi, nanti aku urus sisanya. Bu, ini berbahaya, ini bisa jadi penyakit Bu, ini kotor ini. Kamu masih mau kerja nggak sih, Ciko? Kalau kamu ngelawan, besok kamu gak usah masuk deh. Gaji kamu juga aku potong. Mau? Enggak Bu, maaf Bu, saya itu bawa sekarang deh. Ayo, makanya cepat. Kita harus selesai sebelum ada yang lihat. Dan ingat, jangan ngomong ke siapapun soal malam ini. Paham? Ya Bu, saya paham. Keesokan harinya, Lili, Ciko, kalian berdua kesini sekarang. Saya mau kasih instruksi penting. 5 menit kemudian. Iya, Bu. Ada apa ya? Ada yang darurat kah Bu? Mulai hari ini, kita akan pakai bahan baru untuk produksi. Telur-telur yang ada di depan kalian ini akan jadi bahan utama saus mayo. Ini telur yang baunya aja udah nyaket banget begini. Ini telur busuknya, nggak mungkin kita itu pakai ini buat konsumsi. Ini bisa bikin orang sakit loh. Diam, kalian cuma pekerja di sini. Tugas kalian bukan nanya, tapi ngerjain. Kalian tahu utang orang tua kalian belum lunas kan? Saya tahu Bu, tapi saya itu juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini salah besar Bu. Jangan so suci deh kamu, Ciko. Saya kasih kerjaan ke kamu bukan buat debat. Kalau kamu nggak mau nurut, saya bisa berhentiin kamu sekarang juga. Baik Bu, kalau itu pilihannya, saya itu pilih berhenti saja. Saya itu nggak mau jadi bagian dari kebohongan ini. Saya itu akan cari kerja yang lain aja. Bantu orang tua saya bayar utang dengan cara yang jujur. Ciko, kamu yakin? Tapi kalau kamu keluar, semua beban ini bisa ke aku. Silakan aja pergi. Orang keras kepala kayak kamu emang nggak cocok kerja di sini. Maaf ya Lili, aku itu nggak bisa diam dan juga pura-pura ini. Semua itu baik-baik aja. Kita itu beda pilihan, tapi aku itu tetap doakan kamu kuat. Ciko kemudian keluar. Sekarang tinggal kamu, Lili. Dengerin ya, hutang orang tua kamu lebih besar dari Ciko. Dan kalau kamu berani ngelawan, saya pastiin rumah kalian bisa dilelang dalam waktu dekat. Tapi Bu, ini nggak benar. Kita bohongin orang. Kamu pikir hidup ini cuma soal benar dan salah? Ini soal siapa yang kuat bertahan. Kamu kerja atau kamu pergi? Saya kerja, Bu. Oke, sekarang bersihin telur-telur itu. Buang yang pecah, sisanya kamu masukin ke mesin pengaduk. Kita mulai batch baru sekarang. Lili kemudian menuruti Bu Eni, namun karena hati nurani Lili mengatakan kalau semua ini salah, dia berencana untuk melaporkan Bu Eni. Apa yang aku lakuin ini salah? Aku tahu ini salah. Ini bisa nyanyitin banyak orang. Aku harus lapor. Aku gak peduli lagi soal utang. Ini nyawa orang. Lili, kamu ngapain? Namun rencana Lili diketahui oleh Bu Eni. Bu, saya coba. Kamu coba ngelaporin saya? Ini udah keterlaluan. Bu, kita gak bisa terus-terusan bikin saus dari telur busuk. Ini bisa jadi bercanda. Orang bisa keracunan. Emangnya kamu siapa, ha? Cuma buruh kecil, utang orang tua numpuk, berani-beraninya kamu ngelawan. Saya lebih baik jadi buruh miskin daripada jadi penjahat yang ngeracunin orang. Saya nggak takut lagi. Tutup mulut kamu, Lili. Enggak, Bu. Saya akan lapor. Saya nggak bisa diam aja lihat orang dibohongi dan dipayakan. Bu Eni makin emosional dan melihat ke sekeliling kemudian tanpa sadar meraih botol saus mayo. Kamu pikir kamu bisa hancurin usaha saya yang udah saya bangun bertahun-tahun cuma karena omongan kamu? Tolong, Bu, jangan lakuin ini. Bu Eni berteriak dan melempar botol tersebut ke arah Lili. Botol itu menghantam kepala Lili dengan sangat keras. Lili, kamu tewas. Ini kecelakaan. Aku nggak sengaja. Aku nggak ada niatan buat ngebunuh kamu, Li. Bu Eni mengubur jasad Lili di belakang perusahaan. Maafin aku, Li. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma mau bertahan. Aku cuma mau terus hidup. Namun saat itu Bu Eni mendapatkan uang yang sangat banyak lagi. 1, 2, 3, 5 juta lebih. Siapa yang bilang bisnis makanan itu sulit? Kalau kita bisa muter akal, semuanya bisa jadi cuan.
Dia menyimpan uang itu di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam laci meja. Lantas berdiri dan berjalan ke ruangan produksi. Hah, biasanya si Lili yang ngurus adonan. Sekarang dia udah nggak ada, masa aku harus kerja sendiri? Tapi ya udahlah, yang penting masih bisa produksi. Aduh, baunya makin parah aja. Tapi ini sumber uang, harus kuat. Saat hendak mengambil bahan lain, tiba-tiba mesin itu kemudian mati total. Kenapa nih? Baru juga mulai kerja, Mendekati mesin mencoba mengecek, jangan-jangan kabelnya longgar lagi. namun tiba-tiba Siapa di sana? arwah Lili muncul. Lili, kamu bukannya udah... Bu Eni ketakutan melangkah mundur, tersandung dan terjatuh tepat ke dalam tabung pengaduk. Kemudian arwah Lili membakar perusahaan Bu Eni.